Halo guys, di video kali ini saya akan menceritakan awal kisah Panda menjadi top global master kungfu. Bagi kalian semua pasti tak asing lagi dengan film ini. Sebelum lanjut, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bahwa konten ini full spoiler. Emang masih ada yang belum pernah nonton? Film diawali dengan sang panda menjadi ahli kungfu di medan peperangan dan mengajar semua musuh-musuhnya. Akan tapi hal itu adalah mimpinya. Saat terbangun, ternyata sang ayah yang sudah memanggilnya untuk bekerja. Panda kita ini bernama Po, dan dia mempunyai ayah bernama Mr. Pink yang mempunyai restoran mie. Setelah itu, Po menceritakan tentang mimpinya. Akan tapi, Po malah mengatakan mimpi tentang mie. Sontak hal itu membuat ayahnya kegirangan karena anaknya ini akan mewariskan resep dan penerus restoran di masa mendatang. Di lain tempat, di kuil guru, Master Shifu sedang melatih murid-muridnya, yaitu kelima pendekar yang hebat. Dan tiba-tiba Master Shifu dipanggil oleh Master Oogway. Master Oogway berfirasat bahwa sebentar lagi Tai Lung akan kembali. Hal itu membuat Master Shifu terkejut dan meminta Zheng untuk menyampaikan hal ini ke penjara tempat Tai Lung disegel. Master Oogway pun ingin memiliki kesatria naga dan gulungan yang akan diwariskan. Hanya kesatria naga yang bisa mengalahkan Tai Lung. Dan akhirnya acara bersejarah itu dimulai. Po yang mengetahui hal tersebut langsung bersemangat untuk datang melihat pemilihan kesatria naga. Singkat cerita, dengan susah payahnya menaiki anak tangga, akhirnya Po berhasil sampai di depan gerbang. Namun sayangnya dia sedikit terlambat. Tak mau menyerah, Po berusaha berbagai macam cara. Dan Po menggunakan kursi dan petasan. Dan akhirnya bisa terbang dan mendarat tepat di hadapan Master Oogway. Dari saat yang sama pula, Master Oogway menunjuk siapa yang terpilih menjadi kesatria naga. Master Shifu meyakini bahwa itu hanyalah kebetulan dan seharusnya Tigris lah yang terpilih. Tetapi Master Oogway tetap memilih Po, si panda imut ini. Di lain tempat, si Zheng akhirnya sampai di penjara dan menyampaikan pesan dari Master Shifu. Akan tapi, badak si penjaga malah sombong. Dia berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan, sambil mengajaknya ke dalam penjara tersebut. Salah satu bulu Zheng terjatuh ke bawah penjara. Hal inilah awal mula petaka terjadi. Bulu tersebut jatuh tepat di hadapan Tai Lung, dan diam-diam mengambil bulu itu dan digunakan untuk membuka borgolnya. Dan Tai Lung berhasil membuka borgolnya dan mencoba kabur dari penjara tersebut. Sudah berbagai macam cara dilakukan dan menggunakan senjata yang ada. Akan tapi, si Tai Lung ini dengan mudah melewati dan mengajar semua penjaga tersebut. Dan sampai si Tai Lung berhasil keluar, lalu menangkap si Zheng untuk menyampaikan pesan kembali kepada Master Shifu bahwa dirinya akan kembali pulang. Di malam harinya, Po merasa gelisah sambil memakan buah persik. Disusul kemunculan Master Oogway dan memberikan motivasi dan nasihat kepada Po. Esokan harinya, Master Shifu dan kelima kesatria kembali melatih Po. Di malam harinya, si Tigris menceritakan kepada Po asal-usul Tai Lung menjadi jahat. Jadi, dahulu kala Tai Lung ditemukan Master Shifu di depan kuil. Akhirnya, Master Shifu memutuskan untuk merawatnya sampai besar. Tai Lung berharap dirinya dinobatkan menjadi kesatria naga. Akan tapi, Oogway menolaknya karena hatinya ada sisi gelapan. Tai Lung yang tak terima meminta paksa. Akan tapi, Master Oogway berhasil menghentikannya. Dan dia di penjara. Inilah kenapa Tai Lung menjadi jahat. Di lain tempat, Master Shifu yang sedang bermeditasi kedatangan si burung Zheng yang menyampaikan bahwa Tai Lung lolos dan sedang menuju ke tempat ini. Dengan sigap, Master Shifu mendatangi Master Oogway untuk meminta pertolongan. Master Oogway menasihati Shifu untuk percaya kepada Po si panda untuk terus melatihnya agar bisa mengalahkan Tai Lung. Setelah itu, Master Oogway berpamitan dan meminta Master Shifu untuk menjadi penerusnya. Dan Master Oogway pun perlahan menghilang. Di lain tempat, Po dan kesatria lainnya sedang makan malam.
lama kemudian, Master Shifu datang dan memberitahu bahwa Tai Lung sedang menuju ke sini. Mendengar hal itu, Tigris dan keempat kesatria lainnya pergi secara diam-diam untuk menggantikan Tai Lung. Keesokan pagi harinya, Master Shifu mengajak Po di suatu tempat untuk melatihnya kungfu. Master Shifu melatih Po dengan cara unik, yaitu memancing Po dengan berbagai makanan. Hari demi hari, Po menjalani latihan itu, sampai akhirnya Po bisa berkembang pesat dan bersiap untuk menerima gulungan naga. Di lain tempat, Tigris dan keempat kesatria lainnya akhirnya bertemu dengan Tai Lung di jembatan penyeberangan, dan terjadilah pertarungan yang sangat seru. Di mana Tigris berhasil membuat Tai Lung terjatuh bersamaan dengan jembatan. Akan tapi, Tai Lung dengan mudah kembali dan mengajar kelima kesatria dengan jurus totokan saraf. Beruntung, mereka masih bisa kabur dan kembali ke kuil. Dengan segera, Shifu mengembalikan saraf mereka. Setelah itu, Master Shifu ke kuil untuk menyerahkan gulungan naga kepada Po. Kemudian, Po membuka gulungan itu. Mereka semua terkejut karena gulungan tersebut ternyata kosong. Tidak ada pesan atau tulisan apapun, dan membuat Shifu harus melawan Tai Lung. Di malam harinya, kelima kesatria mendapatkan tugas untuk mengevakuasi seluruh warga desa, termasuk Po yang sudah kebingungan dengan maksud gulungan kosong tersebut. Po kemudian menemui ayahnya. Tanpa diduga, sang ayah malah mengungkapkan resep rahasia mie buatannya. Ayahnya berkata bahwa resep rahasia itu tidak ada, dan yang paling membuat spesial adalah kepercayaan diri. Hal itu membuat Po akhirnya paham kenapa gulungan naga itu kosong. Di puncak kuil, Tai Lung akhirnya sampai dan meminta gulungan naga kepada Master Shifu. Akan tapi, gulungan itu sudah di tangan Po, sang kesatria naga. Hal itu membuat Tai Lung murka dan mengajar habis-habisan Master Shifu. Di saat yang tepat, Po sampai ke kuil dan menunjukkan gulungan naga. Hal itu memancing Tai Lung untuk merebutnya. Akhirnya, terjadilah pertarungan sengit antara kucing buas melawan panda gendut. Po melawan Tai Lung dengan gaya kungfu ciri khasnya, yang membuat Tai Lung semakin geram, karena Tai Lung mengira gulungan itu yang membuat Po semakin kuat. Tai Lung menendang Po dan terjatuh. Kemudian, gulungan naga tersebut direbut lalu dibuka. Betapa terkejutnya Tai Lung bahwa isinya kosong. Po kembali bangkit dan mengatakan bahwa tidak ada resep rahasia. Tai Lung yang kesal kembali berduel dengan Po. Sampai di mana Po berhasil membuat Tai Lung kewalahan. Kemudian Po mengakhiri dengan jurus jari wusi. Pertarungan dimenangkan si panda. Warga desa pun kembali dan merayakan kemenangan Po. Di tengah merayakan kemenangan itu, Po teringat keadaan Master Shifu dan membuatnya kembali ke kuil. Beruntung Master Shifu masih hidup, dan film pun ditutup dengan berbaringnya mereka berdua. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kung Fu Panda 2 adalah film drama komedi wuxia animasi komputer Amerika pada tahun 2011 yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Sequel Kung Fu Panda 2008 ini adalah angsuran kedua dalam Kung Fu Panda franchise dan disutradarai oleh Jennifer Yuh Nelson. Dalam film itu, Po dan Furious Five bertarung melawan Ratu Merak Putih jahat bernama Lord Chen yang memiliki senjata kuat yang ia rencanakan untuk digunakan untuk menaklukkan Tiongkok. Sementara itu, Po menemukan rahasia yang menakutkan tentang masa lalunya. Bahkan ada hubungannya dengan itu. Dan inilah Kung Fu Panda 2. Di suatu pagi, di tempat latihan, Po sedang makan kue kacang dan memecahkan rekor baru. Dan tiba-tiba Master Shifu memanggil Po untuk berlatih. Kemudian Master Shifu mengajarkan tentang kedamaian batin.
Tapi belum sempat berlatih, tiba-tiba lonceng berbunyi. Tanda ada bahaya atau musuh. Ternyata ada sekelompok bandit yang ingin mencuri segala yang berbahan besi. Dengan sigap, Po menuju ke sana bersama Freeway Five. Kemudian mereka melawan semua bandit itu. Bandit serigala itu kewalahan dan memutuskan untuk kabur. Akan tapi, Po mendapatkan ingatan tentang masa lalunya saat melihat tato di tubuh bandit serigala itu, yaitu di mana Po masih bayi yang ditinggalkan ibunya, dan akhirnya serigala itu berhasil kabur. Setelah itu, Po memutuskan untuk pulang ke rumah dan menanyakan kepada ayahnya siapa dirinya dan berasal dari mana. Dengan berat hati, sang ayah menceritakan semuanya, bahwa dulu Po ditemukan di kota lobak sayur. Hal inilah yang membuat Mr. Pink untuk mengadopsi Po sebagai anak angkat. Brought you inside. A bath. Tidak puas dengan jawaban itu, Po malah semakin bertanya-tanya, siapa diriku? Di lain tempat, Shen akhirnya kembali ke kota Gongmen. Sontak membuat penjaga dan domba peramal kaget. Lalu terjadilah pertikaian. Dan merebut kembali haknya atas kota Gongmen setelah mengalahkan mereka dengan senjata kembang api. Hal inilah yang membuat kota Gongmen mengirim pesan bela bantuan kepada Master Shifu. Tanpa pikir panjang, Master Shifu mengutus semua murid-muridnya untuk menuju ke sana. Sebelum berangkat, Po diberikan bekal dari Mr. Pink. Saat Po tertidur, dia bermimpi tentang orang tuanya dan membuat Po terbangun dan merenung. Tigris yang mengetahui hal itu mengajak Po untuk fokus dan berlatih. Sementara itu, di istana, Shen ingin mengetahui ramalan kemenangan di masanya. Akan tapi, ramalan tersebut tetap memperlihatkan bahwa Shen akan dikalahkan oleh kesatria hitam dan putih atau panda. Di sisi lain, Po dan lainnya sampai dan menyelinap menggunakan kostum. Kemudian, kambing memberitahukan di mana penjaga kota Gongmen di penjara. Hatching a plot to use their awesomeness to defeat the weapon. Po ingin bekerja sama, akan tapi para penjaga mengatakan jika kita melawan, senjata Shen akan ditembakkan ke kota. Inilah alasan mereka mau dipenjara. Tak lama kemudian, salah satu serigala masuk ke penjara tersebut dan memberitahukan kepada Shen. Shen memutuskan untuk menangkapnya agar takdir ramalannya tidak akan terjadi. Karena kalah jumlah, Po dan teman-temannya tertangkap dan dibawa ke hadapan Shen. Hal tak terduga terjadi di mana Mantis yang tertangkap hanyalah boneka dan versi ular berhasil membuka borgol. Dan terjadilah pertarungan. Saat Po melihat bulu merak Shen lagi-lagi melihat ingatan masa lalunya, yang membuat Po kehilangan konsentrasi. Ditambah Shen memprovokasinya. Hal tersebut membuat Shen berhasil lolos ke gedung lain dan menembak Po dan teman-temannya di istananya sendiri sampai runtuh. Beruntung mereka masih bisa selamat dan melarikan diri. Sampailah mereka di penjara lagi. Tigris kemudian menanyakan kepada Po apa yang sebenarnya terjadi olehnya. Akhirnya Po menceritakan bahwa Shen telah menghancurkan desanya, bahkan sampai terpisah dari orang tuanya. Tigris yang mendengar hal itu langsung bersimpati. Kemudian mereka merencanakan sesuatu. Tak ingin membuang waktu, mereka menyelinap masuk ke dalam markas Shen. Tigris dan lainnya bertugas untuk melawan para serigala, sedangkan Po duel dengan Shen.
said that too soon, didn't I? Let me heal you. Akan tapi, Shen berhasil menembak Po sampai terpental jauh ke sungai. Hal itu sampai membuat Master Shifu mendapatkan firasat buruk dan mencemaskannya. Po yang hanyut diselamatkan oleh si peramal. Kemudian diobatilah Po. Setelah tersadar, Po mencoba mengingat masa kecilnya, dan tempat inilah desa kelahirannya. Akhirnya, terjawab sudah dari mana Po berasal dan orang tuanya. Jadi, Shen takut akan takdir yang diramalkan, yang dihentikan oleh kesatria hitam dan putih. Di sisi lain, Shen bersiap berlayar untuk melancarkan serangan untuk menaklukkan seluruh wilayah negara. Po yang sudah pulih datang menyelamatkan teman-temannya, disusul dengan Master Shifu dan Master penjaga kota Gongmen juga ikut membantu. Dan chaos pun terjadi. Mereka mencoba menutup dermaga menggunakan kapal. Wings of justice. Shen yang kesal menembak mereka semua. Bahkan para master pun tidak bisa menghentikannya. Mereka kalah telak. Tak mau menyerah, Po kembali bangkit. Shen menyuruh seluruh anak buahnya untuk menembak menargetkan Po. Tapi kali ini Po berhasil menangkis serangan Shen menggunakan jurus kedamaian batin. Dengan penuh konsentrasi, Po berhasil mengembalikan serangan ke arah Shen, membuat kapal dan senjatanya hancur. Dan Shen berhasil dikalahkan, tertimpa reruntuhan dari senjatanya sendiri, dan mereka merayakan kemenangan diiringi kembang api dari senjata milik Shen. Setelah itu, Po kembali pulang ke rumah menemui Mr. Pink, ayahnya, dan menceritakan bahwa Po sudah mengetahui semuanya dan keberhasilan dalam menyelamatkan dunia. Dan film pun selesai. Di akhir film ada kredit scene menunjukkan ayahnya Po yang ternyata masih hidup dan panda-panda lainnya, yang artinya ada hubungan di seri Kung Fu Panda selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Maaf jika banyak kekurangan, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye. Kung Fu Panda 3 adalah film komedi usia animasi komputer 3D dirilis pada tahun 2016, yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan distribusikan oleh 20 tahun Century Fox di seluruh dunia. Film diawali pertarungan di alam roh. Oogway bertarung melawan musuh lamanya, seorang pejuang mayat hidup bernama Kai, yang telah mengalahkan semua master kungfu lainnya di dunia dan mengambil Chi mereka. Oogway juga tertangkap Chi-nya dan dicuri. Tetapi sebelum dia memperingatkan Kai bahwa Dragon Warrior Po akan menghentikannya, Kai menganggap ini sebagai tantangan untuk mencuri Chi Dragon Warrior dan kembali ke alam dunia. Setelah Kai berhasil kembali ke dunia, Kai menciptakan zombie Gyo yang diutus untuk mencari Chi Dragon Warrior. Sementara itu di kuil, Master Shifu mengumumkan dirinya pensiun dari mengajar dan menyerahkan peran guru kepada Po. Po yang awalnya bersemangat menyadari bahwa mengajar kungfu tidaklah mudah yang diharapkan, dan Furious Five terluka sebagai hasilnya. Did you at least learn a little? Po mengalami demoralisasi karena kegagalannya. Tetapi Shifu menyarankan Po bahwa alih-alih mencoba menjadi seperti Shifu, ia harus mencoba menjadi dirinya sendiri.
Dan juga Master Shifu menunjukkan energi Chi yang bisa membuat bunga yang layu menjadi mekar. Setelah itu, Po lalu pulang ke rumah untuk bercerita kepada ayahnya Mr. Pink. Dan tiba-tiba ada seorang yang bisa memecahkan rekor baru makan Po. Dan ternyata adalah panda yang bernama Li Shan. Kemudian Li Shan menyatakan bahwa dirinya telah kehilangan puternya bertahun-tahun lamanya. Dan begitu pula dengan Po yang kehilangan ayahnya. Akhirnya mereka menyadari satu sama lain. Kemudian mereka merayakan pertemuannya. Mereka dengan cepat terikat satu sama lain. Karena perhatiannya Po banyak kepada Li Shan, Tuan Pink menjadi cemburu. Kemudian Po mengajak ke kuil di mana dirinya menjadi Dragon Warrior dan belajar kungfu. Sesampainya di sana, mereka berdua malah bermain menggunakan senjata peninggalan master terdahulu. I just peed a little. Tak lama kemudian, Shifu dan Furious 5 datang. Po yang merasa malu akhirnya memperkenalkan ayah kandungnya yang sebelumnya terpisah. Tiba-tiba lonceng akan pertanda bahaya berbunyi. Ternyata mereka diserang oleh zombie Gyo yang diciptakan oleh Kai sebelumnya. Dan terjadilah pertarungan. Some kind of jade zombie. They're twins with their crushing double gong technique. Kemudian Kai menemukan kesatria naga adalah Po si panda. Kai mengatakan akan merebut Chi dari Po. Setelah mendapatkan informasi yang didapat, Kai menarik mundur pasukannya. Shifu kemudian mencari informasi tentang Kai. Ditemukan gulungan yang ditinggalkan oleh Master Oogway. Diceritakan bahwa dulu Kai dan Oogway adalah sahabat. Suatu hari disergap yang menyebabkan Oogway terluka parah. Kai membawa Oogway berhari-hari untuk menemukan bantuan. Akhirnya sampailah mereka di sebuah desa rahasia, tempat kuno untuk berobat, yaitu desa para panda. Oogway disembuhkan dengan Chi dari milik panda. Juga Oogway mempelajari tentang ilmu Chi untuk membantu orang lain. Namun Kai menginginkan kekuatan untuk dirinya sendiri dan mencoba merebut Chi para panda, memaksa Oogway untuk menghentikannya dan membuangnya ke alam roh. Dan apabila suatu hari nanti Kai kembali ke dunia, yang bisa mengalahkan Kai adalah Master Chi sejati. Untuk mengalahkan Kai, Po harus belajar untuk menguasai penggunaan Chi sendiri. Li Shan ayahnya Po menawarkan untuk mengajarinya dengan membawanya ke desa para panda rahasia, yang membuat Mr. Pink tidak setuju. Dikarenakan terpaksa, akhirnya Mr. Pink mempersiapkan bekal untuk Po. Sementara itu, Shifu dan Furious 5 tetap tinggal di kuil. Master Shifu mengutus Bangau dan Mantis untuk mengikuti jejak Kai dan melarangnya untuk menyerang Kai. Di sisi lain, Po dan Li Shan melakukan perjalanan ke desa. Bangau dan Mantis akhirnya menemukan tempatnya Kai. Di sana, mereka bertemu para kungfu dari berbagai penjuru daerah. Tapi sayangnya, mereka semua dikalahkan oleh Kai dengan mengambil Chi dan membuat mereka menjadi zombie. Di tengah perjalanannya Po, ternyata Mr. Pink datang sebagai penumpang gelap, khawatir bahwa dia akan kehilangan kasih sayang Po kepada Li Shan. Singkat cerita, mereka sampai di desa para panda. Dengan kedatangan kembalinya Li yang berhasil menemukan putranya, mereka para panda dengan gembira menyambut Po. Dan juga merayakan pesta untuknya. Keesokan harinya, Li Shan mengajarkan Po bagaimana kebiasaan dan kehidupan panda di sana. Am I doing it? Is this good? What are you guys looking at? Master Shifu mendapatkan pesan dari berbagai penjuru daerah. Hampir setiap master kungfu di Tiongkok telah diserap jinnya oleh Kai. Tak lama kemudian, Kai datang ke kuil. Kai menyerang Master Shifu dan Furious 5 yang tersisa. Vipers dan Monkey terserap jinnya, termasuk Shifu. Beruntung, Tigris masih selamat. Kemudian melarikan diri untuk memperingati Po. Harapan Po akan siap menghadapi Kai. Sesampainya di desa panda, Tigris memberitahu kepada Po dan semua panda bahwa Kai akan segera datang
untuk mengambil Chi semua panda. Mendengar hal itu, para panda panik, kemudian bergegas mengemasi barang-barang mereka dan lalu kabur. Ketika Po menuntut agar Lisan mengajarinya cara menggunakan Chi dengan segera, Lisan mengaku bahwa dirinya berbohong kepadanya tentang penguasaan Chi dan bahwa dia hanya membawa Po ke desa mereka karena dia takut kehilangannya lagi. Marah atas penyesatan ayahnya, Po mengisolasi dirinya untuk berlatih keras dalam persiapan untuk melawan Kai. Mr. Pink yang menyadari Po telah menjadi lebih bahagia dengan Lisan dalam hidupnya, memberitahu Lee bahwa Po marah padanya adalah bagian dari menjadi seorang ayah. Jadi Lisan kembali ke Po dan mengatakan panda akan membantunya melawan pasukan Kai. Menyadari apa yang sebelumnya membuatnya gagal sebagai guru, Po setuju dan mengajar mereka untuk menggunakan kegiatan sehari-hari sebagai keterampilan kungfu. Po semaksimal mungkin meningkatkan potensi para masing-masing panda. Good. Again. Hug that log like it's the last time you're ever gonna hug it goodbye forever. Kemudian Po menyusun rencana dengan tujuan agar Po bisa mendekati Kai dan menggunakan jurus jari Wuxi. Kai akhirnya sampai di desa panda dan mengutus semua zombie Gyo untuk menangkap Po. Pertanda pertarungan dimulai, semua para skuad panda melancarkan aksinya untuk mengalahkan pasukan zombie Gyo. Sementara itu, Po berhasil mendekati Kai. Akan tapi, ketika Po mencoba menggunakan tanda tangannya Wuxi Finger Hold pada Kai untuk mengirimnya kembali ke alam roh, Kai mengungkapkan bahwa itu hanya bekerja pada makhluk dunia fana. Po menggunakan Wuxi Finger Hold pada dirinya sendiri sambil mencengkeram leher Kai. Kemudian mereka bertaruh lagi di alam roh. Dan Kai menundukkan Po dan mulai mencuri Chi-nya. Sementara itu, para panda menggunakan apa yang mereka pelajari dari Po. Teman-teman dan keluarganya menggunakan Chi mereka untuk memberdayakannya. Po memanfaatkan Chi mereka untuk menciptakan sosok naga raksasa. I am the Dragon Warrior. Get ready to Dan sekarang Po unggul di pertarungan. Kai dibuat tak berdaya. Sampai akhirnya Po mengeluarkan seluruh energi Chi-nya kepada Kai, yang menyebabkan Kai tidak bisa menahan semua kekuatan itu. Dan Kai berhasil lenyap dikalahkan dan mengembalikan semua master menjadi normal dan kembali ke dunia. Di kolam emas yang berkilau, Oogway menambahkan dirinya pada Po dan memberitahunya bahwa perjalanannya sebagai Dragon Warrior telah menjadi lingkaran penuh, menyatakan Po sebagai penggantinya. Oogway mengungkapkan bahwa dia mengirim Lee untuk menemukan Po agar suratan takdir menjadi kesatria naga sejati terlaksanakan. Po memutuskan untuk kembali ke dunia dan membawa tongkat yang dianugerahkan oleh Oogway. Po dan keluarga besarnya kembali ke lembah, di mana mereka terus berlatih kungfu dan Chi. Dan film pun tamat. Itu dia akhir kisah dari Po si panda menjadi kesatria naga di series ketiga atau movie terakhirnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.